Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roisatul Malika dengan tiket NIM terakhir 168 dari kelas AKS 4D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang akuntansi gadai atau rahen. Nah, apakah yang dimaksud dengan gadai atau rahen? Gadai atau rahen secara istilah adalah sebuah akad penyerahan barang milik nasabah yang memiliki nilai ekonomis sebagai bentuk jaminan atas utang atau pinjaman yang diterima. Dan biasanya pihak yang menerima gadai akan memperoleh jaminan atau kepercayaan untuk dapat menjual barang jaminan tersebut apabila pihak nasabah tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan. Berikut rukun dan syarat yang harus dipenuhi apabila kita ingin melakukan gadai atau rahen. Yang pertama yaitu adanya akid. Akid dibagi menjadi dua, yaitu orang yang menggadaikan atau rahin dan orang yang menerima gadai atau murtahin. Syarat dari akid sendiri yaitu harus berakal, baligh, mumayyiz atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan muhtar atau dalam keadaan sadar. Syarat yang kedua yang harus dipenuhi yaitu adanya barang yang digadaikan atau marhun. Barang yang digadaikan harus memiliki nilai jual. Jika tidak memiliki nilai jual, maka tidak termasuk barang gadai. Syarat yang ketiga yang harus dipenuhi yaitu adanya utang atau marhun bih, dan syarat yang keempat yaitu adanya zigot atau ijab dan qabul. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang pencatatan transaksi akuntansi rahen di Pegadaian Syariah. Contoh kasus, Nyai Zulfa memiliki kebutuhan mendesak dan membutuhkan dana untuk membayar biaya pengobatan anaknya. Pada tanggal 16 Februari 2022, Nyai Zulfa pergi ke Pegadaian Trenggalek dengan membawa barang berupa 2 cincin dan 1 gelang yang dimilikinya untuk digadaikan. Menurut juru taksir, 2 cincin dan 1 gelang yang dibawanya itu memiliki nilai taksiran sebesar Rp3.200.000. Masa pinjaman yang diberikan yaitu 90 hari dan dapat dilunasi pada tanggal 16 Mei 2022. Adapun untuk biaya administrasinya adalah sebesar Rp15.000. Perhitungannya yaitu untuk mengetahui pinjaman yang diberikan sama dengan nilai taksiran dikali dengan 90%. Nilai taksirannya sudah diketahui yaitu sebesar Rp3.200.000 dikali dengan 90% sama dengan Rp2.880.000. Untuk biaya administrasinya sudah diketahui sebesar Rp15.000. Untuk biaya ijarahnya sama dengan nilai taksiran dibagi dengan 10.000 dikali dengan 90 dikali jangka waktu dibagi dengan 10 sama dengan Rp3.200.000 dibagi dengan 10.000 dikali dengan 90 dikali dengan jangka waktu yaitu 90 dibagi dengan 10 sama dengan Rp28.800 dikali dengan 9 sama dengan Rp259.200. Dan untuk uang yang harus dibayarkan oleh rahin untuk melunasi pinjamannya setelah 90 hari atau saat jatuh tempo adalah uang pinjamannya sebesar Rp2.880.000 dan biaya ijarahnya sebesar Rp259.200. Dan untuk angsuran yang harus dibayar oleh rahin setiap bulannya adalah Rp2.880.000 dibagi dengan 3 sama dengan Rp960.000. Berikut pencatatan akuntansi dalam transaksi pembiayaan pegadaian syariah atau rahen. Yang pertama yaitu bagi pihak yang menerima gadai atau murtahin. Pencatatannya yaitu 1. Saat menerima barang gadai tidak ada jurnal, hanya tanda bukti serah terima barang. 2. Pada tanggal 16 Februari 2022, pada saat murtahin memberikan uang kepada rahin, jurnalnya yaitu piutang rahen pada kas sebesar Rp2.880.000. Yang ketiga, pada tanggal 16 Februari 2022, pada saat menerima pembayaran biaya administrasi, jurnalnya yaitu kas pada pendapatan administrasi sebesar Rp15.000. Yang keempat, pada tanggal 15 Maret 2022, saat menerima uang ijarah untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan, jurnalnya yaitu kas pada pendapatan ijarah sebesar Rp259.200. Yang kelima, pada tanggal 15 Maret 2022, saat menerima uang angsuran bulan pertama, jurnalnya yaitu kas pada piutang rahen sebesar Rp960.000. Yang keenam, pada tanggal 15 April 2022, saat menerima uang angsuran bulan kedua, jurnalnya yaitu kas pada piutang rahen sebesar Rp960.000. Yang ketujuh, pada tanggal 16 Mei 2022, saat pelunasan uang pinjaman untuk angsuran bulan ketiga, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang, jurnalnya yaitu kas pada piutang rahen sebesar Rp960.000. Yang kedua, pencatatan bagi pihak yang menggadaikan atau rahin. 1. Pada saat menyerahkan barang ke pegadaian tidak ada jurnal dan hanya bukti serah terima barang. 2.
pada tanggal 16 Februari 2022 saat menerima uang pinjaman atau marhun B, jurnalnya yaitu kas pada hutang rahen sebesar Rp2.880.000. Yang ketiga, pada tanggal 16 Februari 2022 saat membayar biaya administrasi, jurnalnya yaitu beban administrasi pada kas sebesar Rp15.000. Yang keempat, pada tanggal 15 Maret 2022 saat membayar uang ijarah untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan, jurnalnya beban ijarah pada kas sebesar Rp259.200. Yang kelima, pada tanggal 15 Maret 2022 saat membayar uang angsuran bulan pertama, jurnalnya hutang rahen pada kas sebesar Rp960.000. Yang keenam, pada tanggal 15 April 2022 saat membayar uang angsuran bulan kedua, jurnalnya hutang rahen pada kas sebesar Rp960.000. Yang ketujuh, pada tanggal 16 Mei 2022 saat pelunasan uang pinjaman untuk angsuran bulan ketiga, jurnalnya hutang rahen pada kas sebesar Rp960.000. Demikianlah materi tentang akuntansi rahen yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.